Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter 1091 yang lalu, Admiral Kizaru sudah merasakan tendangan Hosoku Haki dari Luffy. Kizaru pun tak bisa dengan mudah menghindar, sehingga dia harus menggunakan tubuh aslinya untuk menahan tendangan dari Luffy. Banyak yang berharap jika chapter 1092 mendatang akan menunjukkan pertarungan Luffy versus Kizaru. Ya, Mimin pun berharap seperti itu. Tentu kita ingin melihat kocaknya jelima Luffy dalam mempermainkan Admiral Logia Cahaya itu. Namun di sini Mimin melihat bahwa sebenarnya tanpa perubahan jelima pun harusnya Luffy sudah bisa melawan Kizaru. Jika diperhatikan, perkembangan Luffy memang sangat luar biasa sejak 2 tahun yang lalu. Dari sosok yang sama sekali tidak mengenal apa itu haki, hingga sekarang menjadi orang yang sudah bisa menggunakan ketiga haki dalam level tingkat tinggi. Dan dengan bermodalkan ketiga haki tingkat tinggi itulah Luffy bisa saja mengalahkan Admiral Kizaru. Oke, coba kita analisis. Admiral Kizaru, sang pengguna buah cahaya, dikabarkan punya kecepatan yang sangat tinggi, ya karena dia cahaya. Namun dengan Kenbonsoku Haki tingkat tinggi, seseorang bisa melihat bayangan masa depan, sehingga dia bisa bergerak dengan efektif untuk mengantisipasi hal yang akan terjadi. Nah, Luffy sendiri terkonfirmasi bisa menggunakan Kenbonsoku Haki tingkat tinggi. Lalu dengan Cheer for mode Snake Man, Luffy bisa bergerak dengan sangat-sangat cepat. Ya, dengan Kenbonsoku Haki tingkat tinggi dan juga Snake Man, Mimin rasa kecepatan Admiral Kizaru bukan masalah besar lagi. Lalu bukti bahwa pengguna haki bisa melebihi kecepatan Kizaru adalah ketika Shanks mengunci pergerakan Kizaru di movie Red. Saat itu Kizaru benar-benar dibuat tak berkutik dan dia tidak bisa menghindari terjangan dari Akagami no Shanks. Oke, selanjutnya pada pertarungan melawan Sentomaru ada hal yang menarik terungkap. Hal ini berkaitan dengan kekuatan pertahanan. Nah, Sentomaru menyatakan bahwa pertahanannya itu adalah yang terkuat. Namun Kizaru ternyata tidak mau kalah. Di chapter lalu, Admiral Cahaya itu menegaskan bahwa pertahanannya itu tidak bisa dianggap remeh. Nah, jika bicara tentang pertahanan, tentu haki yang sangat berperan adalah Busosoku Haki. Haki jenis ini umum dimiliki oleh para petarung, terutama setelah time skip. Namun hanya beberapa orang saja dari pengguna Busosoku Haki ini yang bisa berlanjut pada kemampuan selanjutnya, yaitu Busosoku Haki tingkat tinggi yang di negeri Wano disebut dengan nama Ryuo. Nah, konsep Ryuo sendiri adalah memusatkan haki pada satu titik dan kemudian bisa menyerang langsung ke bagian dalam targetnya. Dengan teknik Ryuo ini, daya hancur yang dihasilkan oleh Busosoku Haki bisa jauh lebih besar. Nah, Luffy sendiri berhasil menguasai Ryuo ketika berlatih di Wano, sehingga membuat serangannya bisa langsung masuk ke tubuh korbannya dan berakibat fatal. Serangan Ryuo Luffy kepada Kizaru pun tentu tidak akan mudah untuk dihadapi oleh Admiral itu. Apalagi menurut Movie Z, Bang Zephyr yang merupakan salah satu guru dari Kizaru menyatakan bahwa anak didiknya itu sangat bergantung dengan kemampuan Devil Fruits-nya. Kizaru dinyatakan sangat tidak mengandalkan haki dalam pertarungan. Nah, sampai di sini Luffy bisa dikatakan bisa mematahkan kecepatan dan juga pertahanan dari Admiral Kizaru. Lalu yang ketiga tentu adalah Hosoku Haki tingkat tinggi. Haki super langka yang merupakan bakat alam. Seseorang tidak bisa berlatih untuk bisa memiliki Hosoku Haki. Dan dari beberapa pengguna Hosoku Haki yang langka, Luffy adalah salah satu yang bisa mencapai level Hosoku Haki tingkat tinggi. Ya, ini adalah level haki yang sangat-sangat tinggi, yang bahkan digunakan oleh Roger dan Shirohige untuk beradu serangan pada masa keemasan mereka. Jadi bagaimana jika Kizaru yang dikatakan tidak mengandalkan haki dalam pertarungan harus bertarung melawan pengguna haki tingkat tinggi seperti Luffy?
Kemudian untuk bahan perbandingan saja ya, basic model Luffy yang sudah menggunakan ketiga haki level tingkat tinggi bisa bertarung seimbang dengan Kaido yang bahkan sudah menggunakan mode hybridnya. Saat itu Luffy bisa saling menyerang dan saling bertahan secara seimbang melawan Kaido. Hanya saja memang Luffy masih kalah dalam hal stamina, sehingga butuh kekuatan yang lebih besar untuk bisa menumbangkan Kaido. Lalu untuk permasalahan stamina ini, di chapter lalu Luffy terlihat sudah mempersiapkan diri. Jika kita perhatikan, Luffy masih saja terus makan, walaupun keadaan sudah genting dengan datangnya sang admiral. Hal itu menunjukkan bahwa Luffy memang sudah siap untuk bertarung habis-habisan melawan Kizaru, sehingga dia terus saja makan untuk mengumpulkan staminanya. Ya, di sini rencana Luffy dan yang lainnya memang untuk secepatnya pergi dari Pulau Egghead. Tapi pernahkah Luffy mengikuti rencana yang sudah dibuat? Ya, itu adalah pertanyaan besarnya. Seingat Mimin, Luffy berulang kali bertindak menggunakan insting dan juga keinginannya sendiri. Di Wano pun tentu kita bisa melihat bagaimana Luffy berkali-kali menghancurkan rencana pasukan aliansi. Jadi walaupun sebelumnya Luffy mengatakan akan segera pergi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dia malah akan bertarung habis-habisan melawan Admiral Kizaru. Ya, di mata Luffy sosok Kizaru bisa terlihat lebih menyebalkan daripada di mata kru topi jerami yang lain. Karena selain insiden Sabaody, Luffy pernah terlibat dengan Kizaru ketika pertempuran Marineford, sedangkan para kru yang lain tidak. Saat itu Luffy sedang berjuang untuk menyelamatkan Ace malah dibully habis-habisan oleh Kizaru. Jadi Mimin rasa akan wajar sih jika Luffy terbawa suasana nantinya dan akhirnya akan memutuskan untuk bertarung habis-habisan melawan Admiral Kizaru. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya tambahan, saran dan komentar, bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!